Salam, saya Gede Balekarma. Selamat bertemu dalam seri pembelajaran aplikasi pengolah kata. Adapun aplikasi pengolah kata yang kita pelajari adalah aplikasi Microsoft Word versi 2016. Topik kita kali ini adalah Baik, kita mulai latihan kita kali ini dengan cara mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi melalui Start menu. Kita cari menu aplikasi Microsoft Word berupa ikon yang terdapat di sebelah kiri layar atau di tengah, dan dengan mengklik ikon tersebut maka aplikasi Microsoft Word akan segera diaktifkan. Ketika aktif maka Microsoft Word akan muncul dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Pada tampilan home seperti ini, kemudian Microsoft Word akan beranggapan bahwa kita membuka aplikasi Microsoft Word itu dengan tujuan untuk membuat dokumen baru atau membuka dokumen yang sudah ada. Pembuatan dokumen baru bisa kita lakukan dengan cara memilih tipe dokumen seperti yang ditunjukkan di sini, atau dengan mengklik menu yang ada di kiri, di mana kita diberikan pilihan apakah kita membuat dokumen kosong atau dokumen dengan template atau tampilan yang disediakan oleh Microsoft Word, atau kita membuka dokumen yang sudah pernah kita buka sebelumnya dengan memilih nama dokumen yang tertera di sini. Baik, kita kembali ke tampilan home dan kita lanjutkan dengan membuat sebuah dokumen baru dengan cara mengklik ikon blank dokumen yang ada di sini. Selanjutnya Microsoft Word akan memberikan tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita pahami terlebih dahulu apa yang tersaji dalam tampilan ini. Diawali dengan di bagian atas layar itu ada sebaris informasi yang lazim disebut dengan istilah title bar. Kemudian di bawah title bar akan terdapat tab menu yang berisi kumpulan menu-menu. Masing-masing menu yang tersedia di sana akan dilengkapi dengan pilihan perintah berupa ribbon yang berbentuk ikon-ikon atau gambar-gambar yang bisa kita pilih. Nah, di samping itu perlu juga kita perhatikan ada tampilan seperti penggaris yang dilengkapi dengan gambar-gambar seperti ini yang berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap pengetikan naskah nantinya. Di bagian kiri bawah layar terdapat informasi tentang keberadaan cursor, berada di halaman berapa dari banyaknya halaman dokumen yang ada. Kemudian ada informasi tentang jumlah kata yang terdapat dalam dokumen yang sedang kita edit. Kemudian di bagian kanan bawah layar terdapat informasi tentang bentuk tampilan dari dokumen yang sedang kita buka dan sekaligus bisa digunakan untuk menentukan pengaturan zoomingnya atau ukuran tampilan di layarnya. Baik, untuk mengenal lebih jauh tentang komponen-komponen yang ada di dalam tampilan Microsoft Word ini, marilah kita lihat komponen yang ada. Di bagian atas layar ini ada sekumpulan informasi yang disebut dengan istilah title bar. Di bagian kiri title bar ada sejumlah gambar atau icon yang disebut dengan istilah Quick Access Toolbar. Di Quick Access Toolbar ini berisi sekumpulan perintah-perintah yang diwakili oleh icon-icon yang ada yang kelihatan, ada juga yang tidak. Jadi yang kelihatan artinya perintahnya sudah bisa dipilih, sedangkan yang tidak artinya dia tidak tersedia saat ini. Nah, masing-masing icon itu kalau kita tunjuk dengan mouse itu akan diberitahukan fungsinya untuk apa, kemudian ditampilkan juga shortcut atau cara singkat untuk menjalankan perintah itu. Menu-menu yang ada di Quick Access Toolbar ini bisa kita atur dengan mengklik Customize Quick Access Toolbar ini, maka ditampilkan sejumlah menu, di mana menu yang dikasih tanda rumput di depannya itu adalah menu-menu yang sudah ditampilkan di bagian sini. Kalau kita ingin menambahkan, misalnya tinggal diklik, maka dia akan muncul di sini. Nah, selain menu yang bisa dipilih di sini, kita bisa juga menambahkan perintah lain yang terdapat atau yang dimiliki oleh Microsoft Word dengan cara mengklik pilihan menu More Comment yang ada di sini. Microsoft Word akan menampilkan tampilan seperti ini. Di bagian kiri status terpilihnya adalah Quick Access Toolbar. Kemudian di bagian tengah ini ada sekumpulan perintah-perintah yang
bisa kita pilih. Jadi kita pilih dulu misalnya all command, maka di sini di bagian tengah ini akan muncul semua perintah yang ada atau dimiliki oleh Microsoft Word. Selanjutnya bisa kita pilih perintah-perintah yang mau kita tambahkan di Quick Access Toolbar. Sebagai contoh, misalnya kita pilih menu Align Top yang ada di sini. Jadi kita klik dulu yang sebelah kiri, kemudian kita klik tombol Add sehingga menu yang kita pilih akan dipindahkan ke kanan. Dan di kotak kanan ini berisi kumpulan menu-menu yang akan dan sudah tersedia di Quick Access Toolbar. Jadi kalau kita klik tombol OK, maka menu yang kita tambahkan akan otomatis ditambahkan di Quick Access Toolbar. Di bagian tengah title bar itu ada tulisan dokumen 1. Nah, dokumen 1 ini adalah nama yang diberikan oleh Microsoft Word secara default. Nanti apabila dokumen ini kita simpan dengan nama lain, maka nama yang kita berikan akan menggantikan tulisan dokumen 1 atau dokumen 2 yang ada di sini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah account atau informasi user yang mempergunakan atau yang terdaftar di Microsoft Word. Kemudian di sebelah kanannya ada icon ribbon display option. Kemudian di sebelah kanan itu ada control box menu. Di bagian bawahnya ini ada icon share yang berfungsi untuk menentukan siapa saja yang dapat kita pilih untuk ikut dapat melihat dokumen yang sedang kita sunting ini apabila kita bekerja dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, di bawah title bar ada tab menu, mulai dari menu file, home, insert, dan seterusnya. Setiap tab menu di sini itu akan dilengkapi dengan ribbon yang berisi kumpulan perintah-perintah, dan sekumpulan gambar atau ikon-ikon ini akan dikelompokkan sesuai dengan kegunaannya. Jadi misalnya ini adalah kelompok font berkaitan dengan pengaturan huruf, kemudian ada paragraf berkaitan dengan pengaturan paragraf, kemudian ada style dan sebagainya. Kalau kita klik menu yang lain, akan dimunculkan ikon yang lain. Kemudian di pojok kanan di sini itu agak tanda panah yang kalau kita tunjuk dengan mouse akan memunculkan tulisan collapse the ribbon atau Ctrl F1 collapse the ribbon seperti yang tadi saya jelaskan. Itu menunjukkan kegunaan dari icon ini, sedangkan Ctrl F1 itu adalah shortcut cara singkat untuk memilih menu ini. Nah, kalau kita klik maka dia akan menghilangkan ribbon yang ada di tampilan Microsoft Word ini. Untuk menampilkan ribbon yang hilang ini, kita bisa pergunakan icon ribbon display option yang ada di sini. Tinggal diklik, maka ada 3 pilihan: auto hide ribbon, show tabs, dan show tabs and comment. Auto hide ribbon itu berfungsi untuk menghilangkan ribbon, dan kalau kita klik di bagian atas layar maka dia akan muncul secara otomatis. Sedangkan show tabs ini fungsinya hanya akan menampilkan tab saja seperti ini, seperti tampilan saat ini, dan kalau kita pilih menunya maka ribbonnya baru kemudian muncul. Sedangkan kalau yang pilihan ketiga, show tab and comment, itu sama dengan mengembalikan tampilan seperti yang semula. Di samping mempergunakan ikon, pengaturan fungsi tertentu juga bisa kita lakukan dengan cara mengklik tombol yang ada di pojok kanan dari kumpulan icon tadi. Jadi seperti ini misalnya di bagian font, kita bisa klik di sini, maka akan ditampilkan perintah-perintah yang lebih lengkap terkait dengan pengaturan huruf atau font itu. Sebagian memang sudah diwakili oleh icon yang ada, tetapi sebagian ada yang tidak tersedia di icon, dan kita kemudian bisa atur di tampilan ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan proses pengetikan naskah pada dokumen yang kita buat. Membuat dokumen baru dengan pilihan blank dokumen seperti yang kita lakukan sebelumnya itu sama dengan kita bekerja pada sebuah atau selembar
kertas kosong. Jadi kalau kita tampilkan melalui lewat menu view, kemudian kita pilih pilihan one page di sini, maka ditampilkanlah satu lembar kertas kosong ini. Kertas kosong ini tidak keseluruhannya bisa kita ketik, tetapi dibatasi hanya pada area tertentu, di mana pada selembar kertas ini ditetapkan ada margin atasnya, margin kiri, margin kanan, dan margin bawah. Ukuran margin itu dapat kita lihat pada gambar penggaris yang ada di atas. Ini adalah margin kiri, sedangkan yang ini margin kanan, kemudian margin atas di sebelah kiri, kemudian di bawahnya ada margin bawah. Pada saat kita bekerja, kita dituntun dengan sebuah kursor yang berkedip ini, di mana posisi kursor pada awalnya akan berada di pojok kiri atas kertas yang disediakan untuk kita bekerja. Nah, kursor ini secara otomatis akan bergeser apabila kita mengetikkan karakter apapun, termasuk spasi, dan kursor ini akan geser terus-menerus sampai batas akhir kita melakukan pengetikan. Kita coba ini, kita ketik sembarangan saja. Nah, kita bisa lihat kalau yang kita ketikkan itu melewati batas kanan, maka dia akan bergeser menuju ke baris berikutnya, seperti itu. Bisa dilihat di sini, kursor sekarang ada di posisi di sini, dan kursor ini tidak bisa digeser lagi ke bawah kecuali kita menekan tombol enter atau menyisipkan karakter baru seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang saya tekan enter, dia bergeser ke bawah. Nah, biar lebih jelas, saya tampilkan yang lebih luas. Kita pilih yang print switch ini. Sekarang perhatikan kursornya ada di sini. Untuk memindahkan kursor, kita bisa menggunakan anak panah ke bawah atau ke atas, kiri kanan, atau menggunakan mouse dengan long klik di salah satu lokasi yang kita inginkan. Nah, perhatikan sekarang ketikan ini. Di dalam ketikan ini, walaupun ini terdiri dari berbagai macam huruf yang tidak ada artinya, maka kita bisa ketikkan ada sekumpulan karakter yang tergabung jadi satu kesatuan seperti ini. Kemudian ada spasinya, kemudian ada gabungan lagi. Nah, dalam proses pengetikan, kumpulan karakter yang tergabung jadi satu dan dipisahkan oleh spasi ini disebut dengan istilah kata. Jadi ini adalah sebuah kata. Untuk memilih sebuah kata, kita bisa lakukan dengan cara mendouble klik salah satu karakter yang ada di kata itu. Klik 2 kali, dia akan terpilih seperti itu. Kumpulan kata-kata ini secara keseluruhan disebut dengan istilah paragraf, di mana sebuah paragraf terdiri dari kumpulan kata-kata yang pengetikannya kemudian nanti diakhiri dengan enter. Perhatikan sekarang informasi yang muncul di bawah ini. Di sini tertulis ada 45 kata. Apabila kita pilih salah satu kata, maka informasi ini akan berubah menjadi satu dari 45 kata. Kalau misalnya kita blok beberapa kata sekaligus, informasinya juga akan berubah menjadi beberapa kata. Baik, setelah kita selesai melakukan pengetikan, selanjutnya dokumen ini kita harus simpan agar bisa untuk dibuka kembali atau diedit kembali di kemudian hari. Untuk menyimpan dokumen ini, kita bisa lakukan dengan memilih menu Zip pada Quick Access menu, atau kita memilih menu File, kemudian memilih menu Zip yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita disuruh memilih di mana lokasi file itu akan disimpan. Kita bisa memilih folder-folder yang sudah pernah kita buka sebelumnya, atau kita cari dengan menggunakan browse. Jadi kita browse, misalnya kita mau simpan di folder dokumen, jadi kita pilih dokumen di sini, kemudian kita tentukan nama filenya. Nah, biasanya Microsoft Word akan memilih kalimat atau kata pertama yang kita ketikkan dalam naskah kita. Seperti yang Anda lihat di sini. Ya, tentu saja nama ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya pilih dengan nama latih 1. Kemudian kita bisa tentukan tipe filenya apa. Microsoft Word akan menentukan tipe filenya adalah Word dokumen. Jadi nama filenya adalah latih 1, tipe filenya adalah Word dokumen. Selanjutnya tinggal klik tombol save. Dalam beberapa saat tampilan akan berubah kembali seperti semula, dan
Perhatikan di bagian title bar, sekarang muncul tulisan latih 1 menggantikan nama file dokumen 1, dan untuk menutup aplikasi Microsoft Word kita tinggal mengklik tanda silang di bagian control box menu. Demikian latihan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Bila berkenan, mohon di like dan di subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu pada sesi latihan berikutnya.